dipenjarakan itu tujuannya cuman untuk ngedidik sebetulnya supaya mau bayar utang. Yang nggak gugur, tetap harus bayar secara hukum akhirat. Walaupun misalnya nggak boleh lah, nggak boleh motor gadean kok digadein lagi. Kalau motor dapat gadean kita gadein lagi nggak bisa. Nggak boleh barang gadean kita pinjamkan kepada orang lain gitu. Tapi kalau kita pinjamkan kepada yang ngegade mah ya udah, selagi motor gua lu gade, kemanfaatan motor kan tetap punya gua, tapi gua pinjemin aja sama lu. Sebelum gua tebus ya udah pakai aja motor gua sama lu. Nah, jadi kalau ada izin dari yang menggadaikan mah ya udah, kalau misalnya lu butuh duit nggak apa, gadein lagi aja misalnya gitu ya. Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dakwah wal bayinah. Dalam satu bab ini menjelaskan tentang dakwah dan saksi-saksi. Dakwah menurut bahasa adawa lughatan at-tolab, artinya meminta. Jadi dakwah menurut bahasa artinya meminta. Seperti contoh dalam ayat walahum fiha ma yadda'un, surat Yasin ayat 57, yang artinya untuk ahli surga, fiha di dalam surga, ma yadda'un terdapat apa saja yang dipinta oleh ahli surga. Jadi di surga mah minta apa aja langsung ada. Wih, pengen makan opor ayam amat saya ini ya. Ngomong aja subhanakallahumma, tering langsung ada di depan. Pengen minum es buah habis makan, ngomong aja subhanakallahumma, tering langsung ada di depan. Berdasarkan ayat dakwahum fiha subhanakallahumma, permintaan ahli surga di surga cukup dengan ngomong tasbih lafaz subhanakallahumma. Makanya khosiyat tasbih itu untuk gampang rizki itu. At-tasbih yajlibur rizqa. Baca tasbih khosiatnya narik-narik rezeki. Jadi rajin-rajin di tempat kerja, di tempat dagang, banyakin baca tasbih dengan harapan gampang rezeki. Karena memang khosiat baca tasbih untuk gampang rezeki. Karena dunia mah tempat syariat, walaupun baca tasbih ya tetap harus bersyariat. Dagang, kerja. Kalau surga mah tempat hakikat, nggak perlu bersyariat lagi. Cukup baca tasbih subhanakallahumma saja, tering langsung ada apapun yang kita inginkan. Nah, jadi dakwah menurut bahasa artinya meminta. Lalu dakwah menurut ahli munazoroh adalah al-i'tirafu bihukmin, mengakui kepada satu hukum. Ai bisubuti syai'in li syai'in, mengakui ketetapan sesuatu kepada sesuatu, seperti as-shalah wajibah, salat wajib, as-shalah maudu wajibatun mahmul, fal hukmu bihi subutul wujub li salat, tetapnya hukum wajib kepada salat. Nah, kita mengakui salat wajib, itulah dakwah menurut ahli munazarah. Terus dakwah menurut ahli fikih adalah ikhbarun an wujubi haqqin ala ghairi inda hakimin, menuntut di hadapan hakim bahwa sawah misalnya yang diurus oleh bakar kepunyaan kita. Kita punya sawah, diurus oleh bakar, kesininya di aku. Kita nggak terima kan, maka kita mendakwa kepada hakim. Kim, sawah yang diurus oleh bakar itu kepunyaan saya.
Nah, itulah dakwah menurut ahli fikih. Jadi mendakwa di hadapan hakim bahwa sawah yang diurus oleh Bakar punya kita. Nah, itulah dakwah, mendakwa di hadapan hakim kalau dakwah menurut fikih. Jamaknya da'awi atau da'awa, sama seperti patawi, patawa. Jamak dari kata patwa. Wal bayinah asyuhud. Lalu bayinah menurut fikih adalah para saksi yang didatangkan. Asyuhud. Baik didatangkannya para saksi itu oleh mudda'i yang mendakwa atau oleh mudda'aleh yang didakwa. Kenapa saksi disebut bayinah? Li'an bihim yatabayyanul haq, karena dengan saksi jadi jelas hak kepemilikan itu. Oleh karena jadi jelas hak kepemilikan dengan mendatangkan saksi, maka saksi disebut bayinah. Rukun dakwah, rukun mendakwa di hadapan hakim ada 4 ya. Pertama mudda'i, orang yang mendakwa, yang menuntut. Kedua mudda'aleh, orang yang didakwa, orang yang dituntut. Ketiga mudda'abih, barang yang dituntut. Keempat bayinah, saksi atau sumpah. Jadi kita nuntut itu harus punya kekuatan hukum baru kita bisa menang. Di antaranya untuk memperkuat hukum adalah saksi-saksi dan sumpah. Dan di antaranya surat-surat juga termasuk ya, untuk memperkuat hukum. Bahkan di dalam surat kan sudah tercatat di situ nama saksi-saksinya. Wal aslu fihi, dalil Al-Quran dan hadis tentang dakwah dan bainah, kalau Al-Qur'annya adalah ayat wa idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Kalau dalil hadisnya lau yu'ton nas bidakwahum lada'u nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakinnal yamin alal mudda'aleh wa bi riwayatin al bainatu alal mudda'i wal yamin alaman ankaro. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kata Rasul, kalau manusia diberi wewenang mendakwa tanpa saksi, maka pasti manusia akan banyak mendakwa kepada sesamanya, baik dalam urusan harta atau jiwa raga. Tapi karena mendakwa harus punya saksi, maka nggak bisa semau-maunya mendakwa itu. Harus punya kekuatan hukum dulu, harus punya saksi. Maka mudda'i, kata Rasul, harus mendatangkan saksi, dan kalau tidak punya saksi, maka mudda'aleh harus disumpah. Kita kasih contoh. Zaid nuntut di hadapan hakim, Kim, Pak Bakar punya hutang kepada saya 10 juta. Nah, Zaid namanya mudda'i, Bakar namanya mudda'aleh, uang 10 juta namanya mudda'abih. Nah, di dalam sidang oleh hakim, Zaid yang mendakwa harus dipinta saksi. Minimal 2 orang. Saudara Zaid, ya saya, apakah Anda punya saksi yang menyaksikan bahwa saudara Bakar punya hutang kepada Anda 10 juta? Kata Zaid, ada Kim saksinya, Ahmad Muhammad, bahkan ada nih surat keterangan hutangnya, apa namanya, kwitansi apa-apa. Kalau kita bayar ngutang sesuatu ditulis di itu apa namanya, kwitansi. Ya ada, ini kwitansinya ada, ini kwitansinya ada, saksi ada, saya Ahmad Muhammad. Kata Ahmad Muhammad, Kim, kami berdua menyaksikan bahwa Bakar punya hutang kepada Zaid 10 juta. Maka Zaid menang, karena punya kekuatan hukum, divonis oleh hakim.
Saya putuskan kemenangan perkara di tangan Zaid berdasarkan dua saksi Ahmad Muhammad dan ada kwitansi. Nah kalau misalnya Zaid nggak punya saksi, maka Bakar sebagai mudda'a alaih harus disumpah. Kata hakim, saudara Zaid, apakah Anda punya saksi yang menyaksikan bahwa Bakar punya hutang kepada Anda 10 juta? Nggak punya, Kim, nggak punya saksi saya. Nah, kalau Zaid nggak punya saksi, maka Bakar disumpah itu. Saudara Bakar, ya saya, apakah Anda berani sumpah bahwa Anda tidak punya hutang kepada Zaid 10 juta? Kalau Bakar berani sumpah, Bakar menang. Dimenangkan oleh hakim. Tapi kalau Bakar nggak berani sumpah, maka sumpah dikembalikan kepada Zaid. Dan kalau Zaid sumpah, Zaid menang. Zaid dimenangkan. Nah seperti itu. Al-mudda'i man kholafa qauluhu zohir. Definisi mudda'i adalah orang yang menuntut gitu aja lah. Orang yang menuntut haknya yang ada di orang lain. Wal mudda'aleh man wafaqahu. Definisi mudda'aleh orang yang dituntut. Definisi mudda'aleh adalah man wafaqahu az-zahir, adalah orang yang dituntut. Adalah pihak yang tergugat gitu. Kalau mudda'i pihak yang menggugat, kalau mudda'aleh definisinya adalah pihak yang tergugat. Wasartuhuma taklifun waltizamunil ahkam. Syarat mudda'i dan mudda'aleh pertama akil balik. Jadi kalau yang dituntutnya belum balik, ya nggak bisa, nggak diterima oleh hakim tuntutannya, nanti nunggu udah balik. Gitu. Kalau yang dituntutnya gila, nggak bisa, nggak diterima tuntutan mudda'i, nanti nunggu sembuh dulu dari gila, baru bisa diterima tuntutan. Kedua, syarat mudda'i dan mudda'aleh itu adalah iltizamul ahkam. Harus yang tunduk kepada hukum seperti muslimin dan kafir zimmi. Jadi kalau yang dituntutnya itu orang muslim, nah bisa diterima tuntutannya oleh hakim. Atau yang dituntutnya kafir zimmi seperti si Teguan, maka bisa diterima tuntutannya oleh hakim. Tapi kalau yang dituntutnya itu adalah orang yang tidak tunduk kepada hukum seperti kafir harobi, maka nggak diterima tuntutannya oleh hakim. Karena kafir harobi gair multazim lil ahkam, tidak tunduk kepada hukum. Seperti misalnya lagi perang, masa perang dengan Belanda. Berarti Belanda kan kafir harobi itu. Terus misalnya motor punya kita, mobil punya kita dirampas oleh Belanda, kita nuntut kepada hakim, nggak diterima lah oleh hakim, itu mau kafir harobi, ya, kafir harobi. Kalau secara hukum dunia seperti itu, nggak diterima. Atau misalnya Belanda punya hutang sama kita, terus mereka memerangi kita gitu. Jadi kafir harobi itu kan Belanda itu. Nah kita nuntut di hadapan hakim supaya Belanda bayar hutang, nggak diterima. Karena mereka kafir harobi gair multazim lil ahkam. Karena percuma aja nuntut ke hakim nggak bisa ngelanjutin perkara gitu. Karena merekanya kafir harobi gitu. Kalau untuk dunia seperti itu, tapi kalau untuk hukum akhirat ya tetap namanya hutang harus dibayar gitu. Tetap kena sanksi dosa gitu. Ya silahkan.
Oh ya, jadi ya dipenjarakan itu tujuannya cuman untuk ngedidik sebetulnya. Untuk ngedidik supaya mau bayar utang. Yang nggak gugur, nggak gugur utang. Tetap harus bayar secara hukum akhirat. Walaupun misalnya secara hukum dunia sudah dipenjarakan sekian tahun, bebas gitu misalnya kan. Secara hukum adat dunia, tetap hukum akhirat enggak. Nah itu. Selanjutnya, summa in kana tidak waqwadan aw hadda qazbin aw tasiron wajaba rafuha ilal qadi wala yajibu wala yajuzul istiqlal wala yajuzul mustahiq al istiqlal bistifaiha li dhamil khatari fiha wa kadza sairul uqud wal fusuh kan nikah warajah wa aibin nikah wal bi. Apa mendakwa itu, menuntut itu boleh. Menuntut itu dibagi dua ya. Pertama ada menuntut yang boleh langsung kepada yang bersangkutan. Ya. Seperti Bakar punya utang kepada kita. Kita nuntut kepada Bakar supaya bayar hutang. Meminta kepada Bakar supaya bayar hutang. Nah, boleh di situ. Kedua, ada lagi menuntut yang harus melalui pengadilan, nggak boleh langsung gitu. Karena nggak bakalan selesai kalau tidak melalui pengadilan itu. Seperti dakwaannya, tuntutannya berupa kisos, berupa balas pati. Bakar misalnya ngebunuh orang tua Jahid. Nah, Jahid nuntut gitu supaya Bakar dikisos. Nah, ini harus melalui pengadilan. Nggak boleh langsung Jahid mengkisos Bakar, nantinya nggak selesai permasalahan, malah panjang nanti buntutnya gitu. Bisa ribut, nggak selesai permasalahan. Harus melalui pengadilan. Atau tuntutannya masalah nuduh zina. Bakar menuduh zina kepada Jahid. Nah, Jahid kan punya hak untuk menuntut keadilan ya. Supaya Bakar yang menuduh zina itu dihad 80 cambukan. Nah, ini juga sama, harus melalui pengadilan. Nggak bisa Jahid yang langsung, lu nuduh zina gue sabet lu 80 sabetan, nggak bisa. Nggak, tidak menyelesaikan masalah kalau seperti itu. Atau ta'zir, harus melalui pengadilan. Karena besar kekhawatirannya kalau tidak melalui pengadilan, ya izomil khatori pihak. Begitu juga seluruh akad-akadan dan membubar. Kan nikah. Seperti sepulangnya Jahid dari Saudi, melihat istrinya sudah menikah lagi dengan Bakar. Sementara Jahid merasa belum pernah menjatuhkan tolak. Dan setiap bulan Jahid selalu mengirim uang belanja. Maka Jahid sebagai mustahikun nikah harus melalui pengadilan untuk, nggak boleh langsung. Karena nggak selesai nanti masalah kalau langsung. Harus melalui pengadilan. Warroj'ah, Jahid menjatuhkan tolak kepada Da'du setelah 3 bulan. Jahid menjatuhkan tolak kepada Da'du setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan Jahid merujuk. Kata Da'du, saya sudah habis iddah. Kata Jahid, belum. Akhirnya ribut kan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini harus melalui pengadilan. Wa aibin nikah, aib nikah
seperti membubarkan pernikahan itu juga sama, harus melalui pengadilan. Seperti misalnya jahitnya peluh, dadu mau membubar pernikahan, nah ini harus datang ke pengadilan, harus melalui pengadilan. Lapor dadu, suami saya aib, terdapat aib yaitu peluh, nanti dibuktikan dulu oleh pengadilan. Kalau terbukti benar peluh, nah dibubar oleh pengadilan pernikahannya. Nah, kecuali buat orang yang jauh dari kerajaan. Nah, boleh menegakkan hukum takzir atau nuduh zina dengan cara membentuk apa itu seseorang lah ya, yang dijadikan tokoh lah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Muhakam lah. Ada hakim, ada muhakam. Walau aili saksi bila khaufi fitnatin akhdhu malihi min mumatilin. Zaid punya hutang kepada Bakar 1 juta. Setiap ditagih Zaid selalu berkata nanti. Engke, ujungnya jadi bangke. Atau selalu ingkar, atau selalu nyumput, atau sombong. Aing mesana jan ditagih mau mayar aing. Maka Bakar boleh menyita harta Zaid seukuran hutang tanpa harus lapor kepada hakim. Tapi dengan catatan kalau tidak khawatir fitnah. Nah ini keterangannya. Walahu boleh kepada Bakar bila khaufi fitnatin, tapi dengan catatan tidak khawatir fitnah ya. Akhdhu malihi menyita harta Zaid min mali madinin lahu mukirin mumatilin. Menyita gitu. Menyita harta Zaid yang punya utang, ngaku punya utang tapi nggak bayar utang. Boleh disita. TV-nya gitu kan. Bawa aja bodyguard. Lu punya utang 1 juta sama gua nggak mau bayar lu. Udahlah, gua sita TV lu itu. Ambil TV-nya boleh itu. Jual kalau laku 1,5 juta, ambil 1 juta, yang 1,5 jutanya balikin. Nih, TV yang gua sita dari lu laku 1,5 juta. Yang 1 jutanya untuk gua bayar utang ke gua kan, yang 400 ini gua balikin ke lu. Boleh itu. Tapi kalau nggak khawatir fitnah, kalau khawatir fitnah nggak boleh. Harus melalui lembaga kehakiman. Kalau khawatir fitnah, ya silahkan. Nggak boleh lah. Nggak boleh. Nggak boleh motor gadean kok digadein lagi. Nggak boleh itu. Yang boleh digadaikan itu 1, barang kepunyaan kita. 2, barang dapat minjem, tapi yang minjemnya nyuruh. Ya udah gua nggak bisa bantu uang. Nah, gua kasih pinjem lu motor, silakan gadein ke orang lain. Jadi motornya motor pinjaman, tapi yang punyanya itu memang sudah nyuruh, udah tahu digadeinnya ke siapa, itu uang gadeannya berapa, silakan. Kalau motor dapat gadean kita gadein lagi nggak bisa itu. Ya. Soalnya gadean itu tujuannya kan oh iya. Nanti kalau ini kan, kalau barang gadean itu kan barang gadean itu enggak nanti barang gadean itu terta'alluki oleh hak lazim ya. Nah, kalau nggak boleh barang gadean
kita pinjamkan kepada orang lain gitu. Tapi kalau kita pinjamkan kepada yang ngegade mah, ya udah, selagi motor gua lu gade, kemanfaatan motor kan tetap punya gua, tapi gua pinjemin aja sama lu. Sebelum gua tebus, ya udah pakai aja motor gua sama lu. Nah, itu berarti kita meminjamkan kemanfaatan motor kepada yang menggade. Jadi meminjamkan kemanfaatannya kepada yang menggade. Nah, jadi kalau ada izin dari yang menggadaikan mah, ya udah, kalau misalnya lu butuh duit nggak apa, gadein lagi aja misalnya gitu ya. Berarti yang punya motor meminjamkan ya, meminjamkan kemanfaatan motor yang digadaikan kepada Zaid, dipinjamkan kepada Zaid, bukan untuk dipakai di sini, tapi untuk digadaikan lagi. Ya nggak apa itu. Cuman nanti kalau kita nggak mampu nebus motor itu, yang ngejualnya harus bareng itu. Laku berapa, pakai bayar, pakai. Nah, misalnya nih, kita ngutang uang dari Zaid 5 juta nih ya. Zaid ngutang duit dari kita 5 juta, gantiannya motor. Sebagai jaminan. Berarti ada uang kita di motor itu berapa? 5 juta. Harga motor 10 juta misalnya. Terus karena kita butuh uang, akhirnya motor itu kita gadaikan lagi kepada Khalid. Atas izin Zaid juga gitu kan, yang punya motor. Kita gadaikan kepada Khalid. Kita gadaikan kepada Khalid 5 juta juga misal. 5 juta. Nah, kita nggak mampu nebus motor itu dari Khalid 5 juta kan. Musyawarah lah. Bertiga kan, kita, Zaid, Khalid. Jual motor itu. Laku 10 juta, nanti yang 5 juta berikan kepada Khalid, yang 5 juta berikan kepada Zaid yang punya motor. Kita emang nggak dapat apa-apa, karena uang kita sudah kembali kan. Nah, silahkan. Dalilnya boleh menyita kalau nggak khawatir fitnah adalah hadis di mana Rasul memberikan izin kepada Ibu Hindun ketika lapor kepada Rasul bahwa suaminya yang bernama Abi Sufyan pelit, punya utang nafkah nggak mau bayar. Kata Rasul, udah ambil aja nggak apa, seukuran nafkah. Akhirnya Hindun mengambil dari kantong uang suaminya seukuran nafkah. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa boleh gitu menyita hutang kalau tidak khawatir fitnah. Wallahu a'lam bishawab.